البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Baik. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala. Takhfiful masyaqqati li hadhil ummah fi isti'mali siwaki fi kulli shalah. Keringanan, diringankannya kesulitan untuk umat ini di dalam penggunaan siwak pada setiap kali sholat. Al-hadisul hadi wasitun, hadis yang ke-61. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati au 'alan nas la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah, rawahul Bukhari. Seandainya bukan karena aku akan menyusahkan umatku atau menyusahkan manusia, niscaya aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak bersamaan dengan setiap kali sholat, inda kulli sholah, tatkala mereka hendak melaksanakan sholat. Tayyib. Izalatul masyaqqah bi'adamil amr yadullu ala annal asl fil amr lil wujub. Tayyib. Wa hadha mabahasun usuli. Ini pembahasan usul fikih ya. Dihilangkannya kesulitan dengan cara ditiadakannya perintah. Ini menunjukkan bahwasanya asal perintah ini adalah untuk kewajiban. Li'annahu law kana al-amru li mujarradin nadab wal istihbab lama yasyuqqu 'alal ummah. Karena seandainya perintah itu asalnya adalah bersifat mustahab, niscaya yang seperti ini tidak menyusahkan umat. Li'annahum la ya'samuna bitarkih, karena mereka tidak berdosa apabila meninggalkannya. Sekedar mustahab, kalau ditinggalkan tidak sampai berdosa. Tapi kenapa Nabi tidak memerintahkan bersiwak? Karena khawatir menyusahkan umat. Ini menunjukkan asal perintah memang hukumnya adalah wajib. Wa wajhu dalalah qauluhu ala ummati. Sisi pendalilan yang diinginkan dari hadis ini adalah yaitu lafaz ala ummati, terhadap umatku. Tayyib. Hada yadullu ala anna tasyri'as siwak fadilatun li hadhil ummah wa illam yakun wajiba. Ini menunjukkan bahwasanya disyariatkannya bersiwak, bersugi
Ini merupakan keutamaan untuk umat ini. Baik. Waqad qala an-nabiyyu, walaupun tidak sampai wajib, ini mustahab. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku mardhatun lirab mathaharatun lil fam. Siwak ini mendatangkan keridhaan dari Allah dan mendatangkan kesucian untuk mulut. Wal hadis akhrajahun Nasa'i wa Ahmad wa huwa hasan li ghairi. Baik. Lamma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nadaba li hadhil ummah bisiwak wa illam yakun wajiba, hadza yadullu ala syarafi hadhil ummah. Tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat ini untuk bersiwak walaupun tidak wajib, ini menunjukkan tentang kemuliaan umat ini. Haitsu annahu mathaharatun lil fam wa mardhatun lirrabb, karena bersiwak itu mendatangkan kesucian untuk mulut dan juga mendatangkan keridhaan dari Allah. Baik. Walakinnal afah madza kasratu zawalih. Tapi seringnya penyakit yang terkait dengan bersugi itu apa? Cepat hilang dia itu dari pocket kita. Ya memang cabaran. Qala hafidhahullahu ta'ala al-fatihatu sab'ul masani khasun bihadhil ummah. Keutamaan umat ini yang berikutnya adalah bahwasanya Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, yang mana dia ini dikatakan as-sab'ul masani, 7 ayat yang terulang-ulang, ini khusus untuk umat ini. Al-haditsu tsani wasitun an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Hadis yang ke-62 dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. As-soal indal aulad. Ubay bin Ka'ab Abu Man? Ubay bin Ka'ab Abu siapa? Anak-anak dulu. Anak-anak lebih dahulu sebelum abang-abang. Ini terulang kan ya? Ubay bin Ka'ab Abu siapa? Ada kok yang ingat? Kalau tak berarti abang-abang yang membantu Ubay bin Ka'ab. Waduh, kalau abang-abang tak bantu, bapak-bapak yang membantu Ubay bin Ka'ab Abu siapa ya? Ayah? Aywa Abul Mundir, tamam. Barakallahu fik. Abul Mundir Al-Ansari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu fit Taurati wal Injili mithla ummil Qur'an." Tidak pernah Allah menurunkan di dalam Taurat dan Injil surat seperti Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena semua isi Quran itu intinya telah tersurat dan tersirat di dalam surat Al-Fatihah. Maka dikatakan Ummul Quran. Ini tempat kembalinya segala sesuatu, induk. Wahiyya sab'ul masani, dan Fatihah Al-Fatihah inilah 7 yang terulang-ulang yang disebutkan dalam Quran itu. Wahiyya maqsumatun baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Dan Al-Fatihah itu terbagi antara diriku dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Isyaratun ila hadis man? Hadis? Ya, hadis Abi Hurairah inda Muslim. Aywa. Qasamtu sholata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Dalam hadis Muslim itu Allah berfirman, hadis Abi Hurairah, aku membagi sholat antaraku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani abdi ila akhiril hadis. Baik, as-shalah maksudnya di sini adalah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, karena sholat tidak sah tanpa Al-Fatihah. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Shahahul Albani fi ta'liq at-targhib. Fi ta'liq at-targhib at-ta'liqir raghib ala targhib wa tarhib. Ayo tamam. Qala Abu Hatim maksudnya adalah Al-Hafidz Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah.
makna hadhihi lafzah ma fil Taurati wala fil Injili mitlu ummil Quran. Makna dari lafaz ini tidak ada di dalam Taurat ataupun Injil surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Annallaha la yu'ti liqari'i Taurati wal Injil minas sawab ma yu'ti liqari'i ummil Quran. Bahwasanya Allah tidak memberikan kepada pembaca Taurat dan Injil berupa pahala seperti apa yang Allah berikan kepada pembaca induk Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Walaupun orang itu membaca Taurat dari awal sampai akhir, Injil dari awal sampai akhir, tetap pahalanya tidak seberapa dibandingkan dengan pahala membaca Al-Fatihah. Ini apabila yang dibaca memang Taurat dan Injil sebagai bentuk ibadah di masa disyariatkannya Taurat dan Injil. Sekarang sudah mansuh. Baik. Idzillahu bifadlihi faddala hadhil ummati ala ghairiha minal umam. Kata Ibnu Hibban, karena Allah dengan kurnianya, dia telah melebihkan, mengutamakan umat ini di atas umat-umat yang lain. Wa a'tahal fadla ala qiraati kalamillah. Dan Allah memberikan kepada umat ini keutamaan disebabkan Allah di sini ala sababiyah. Disebabkan karena dia membaca kalamullah. Aksara mimma a'ta ghairaha. Lebih banyak daripada apa yang Allah berikan kepada pembacaan yang lain. Minal fadli ala qiraati kalamih. Disebabkan karena suatu keutamaan. Yaitu berupa keutamaan karena membaca kalamnya. Wa huwa fadlun minhu li hadhil ummah. Maka ini adalah keutamaan dari Allah, kurnia dari Allah untuk umat ini. Sama-sama membaca kalamullah, yaitu orang Yahudi membaca Taurat, orang Kristian membaca Injil, ini kalamullah. Kita membaca Al-Quran, sama-sama membaca kalamullah, tapi keutamaan umat ini lain, betul-betul melampaui mereka semua. Walaupun hanya sekedar Al-Fatihah. Wa adlun minhu ala ghairiha. Dan ini adalah keadilan dari Allah terhadap yang selain umat ini. Allah telah meletakkan segalanya tepat pada tempatnya, bukan pilih kasih. Allah maha adil. Allah tahu umat Muhammad lebih layak diutamakan daripada umat-umat yang lain dari sekian sisi yang banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Iqtida' Shiratil Mustaqim, juga Ibnul Qayyim dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi. Baik, selesai dari At-Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibnu Hibban. Mir rahmatillahi bihadhil ummah khaffafa anha fil ibadah. Minnya di sini min sababiyah. Tapi boleh juga ya min tabaidiyah, termasuk dari rahmat Allah. Tapi mungkin juga sababiyah, disebabkan karena rahmat Allah kepada umat ini, dia meringankan dari umat ini peribadatan. Al-haditsus salis wasitun an Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa faradallahu ala ummati khamsina shalah." Baik. Hada ma'khudun minal hadisit tawil. Hadis ini diambil dari hadis yang panjang, masalah diwajibkannya sholat 50 waktu. As-soal inda aulad. Pertanyaan untuk anak-anak. Ayo hadis hada. Ayo hadis. Ini hadis terkait dengan peristiwa apa ini? Cerita yang panjang tentang diwajibkannya sholat 50 kali. Ini hadis yang berbicara tentang apa itu? Tatkala ada ya? Ayo tamam, Isra Mi'raj. Ayo tamam. Kalau faraja'tu bidzalika hatta amurra bi Musa. Maka saya kembali dengan membawa itu sehingga saya melewati Nabi Musa. Min fauqis sama'is sabi'ah ila as-sama'is sadisah. Padahal Nabi Muhammad waktu itu di atas langit ketujuh. Langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad naik ke atas lagi untuk berjumpa dengan Allah. Tentunya Allah di balik hijab. Kemudian beliau turun berjumpa dengan Nabi Musa di langit ke-6. Ini kalau kita perlu berapa
berapa ribu tahun tak tahu. Jarak antar langit 500 tahun. Ketebalan setiap langit 500 tahun. Jelas kalau kita melakukan itu, rambut sudah uban tuh. Kalau umur panjang. Faqala Musa alaihi salam, "Madza farada rabbuka ala ummatik?" Maka Nabi Musa alaihi salam bertanya, apa yang diwajibkan oleh Rabbmu kepada umatmu? Hadza yadullu ala annana innama ujidna fi hadzal alam min ajlil ibadah, min ajli ada'i al-amri wan nahi. Ini menunjukkan bahwasanya memang kita ini diadakan di dunia memang untuk beribadah, untuk menunaikan perintah dan larangan. Fa'alainal wajibat. Kita ini memikul kewajiban-kewajiban. Fala yambaghi lana an nasiha bil huquqil insaniyah walam nuaddi huquqallahi ta'ala. Tidak layak untuk kita, istilahnya apa itu, berteriak-teriak, bising-bising menuntut hak asasi manusia, sementara haknya Allah saja tidak kita tunaikan. Maka pertanyaan Nabi Musa jelas, apa yang diwajibkan Rabbmu kepada umatmu? Kita hidup memang untuk memikul kewajiban. Nak lari kemana? Mau lari kemana kita? Baik, tak ada jalan lain. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah kalau mau selamat. Qultu farada alaihim khamsina shalah. Saya mengatakan Allah mewajibkan kepada mereka 50 salat. Balau aujaballahu alaina wa kallafana bima aktsara minhu fa innallaha hakamun muqsid. Bahkan seandainya Allah mewajibkan kepada kita lebih dari ini, membebani kita melampaui ini, lebih banyak dari ini, Allah adalah hakim yang maha adil. Atatna ala'uhu wa na'ma'uhu kullahinin fa aina syukruna wa aina ada'u ibadatina. Datang kepada Allah, datang dari Allah kepada kita kurnia-kurnianya, kenikmatan-kenikmatannya setiap waktu, bukan hanya sehari 50 kali, bahkan setiap waktu, setiap saat. Maka di mana syukur kita, di mana penunaian ibadah kita? Tapi hanya 50 saja. Diambil 50 untuk sholat. Qala li Musa alaihi salam faraji rabbak fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Maka Nabi Musa berkata kepadaku, Nabi Musa alaihi salam, kembalilah kepada Rabbmu, raji rabbak, yaitu ajaklah Rabbmu untuk berbicara. Murajaah ini ada beberapa makna. Terkadang murajaah artinya adalah mujadalah, perdebatan, tapi tak layak kan di sini istilahnya perdebatan. Tapi sebagian mengatakan maknanya musawamah, yaitu tawar-menawar, menawar, minta dikurangi. Ini lebih baik daripada apa? Murajaah yang artinya mujadalah, perdebatan. Karena sesungguhnya umatmu tidak mampu untuk melakukan itu. Tayyib. Hada yadullu ala anna aqwalal anbiya mabniyatun aidan alal at-ta'lili wal hikam. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan para nabi itu memang dibangun di atas alasan-alasan dan hikmah-hikmah. Fa dengan inna dalam usul fikih ini min adawati ta'lil. Menunjukkan kenapa sih mesti tawar-menawar? Oh, alasannya umatmu tidak mampu. Umatmu tidak mampu melakukan itu. Baik. Kama ja'at fi riwayatin ukhra faqad alajtu bani Israil. Sebagaimana dalam riwayat yang lain Nabi Musa mengatakan apa? Saya telah berusaha mendidik dan merayu Bani Israel untuk menjalankan ini, sholat 50 kali. Namun kebanyakan mereka durhaka. Bagaimana umat yang lemah-lemah seperti ini, umat akhir zaman? Qal faraja'tu rabbi, maka saya pun yaitu tawar-menawar lagi dengan Rabbku. Fawadha'a syatraha, maka Allah menghilangkan setengahnya, menghapus setengahnya. Qal faraja'tu ila Musa alaihi salam, kemudian saya kembali kepada Musa alaihi salam fa akhbartuh. Kemudian selanjutnya saya mengabarkan kepadanya tentang itu. Qal raji' rabbak fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Tawarlah lagi dengan Rabbmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Qal faraja'tu rabbi, kemudian saya
melakukan tawar-menawar lagi dengan Rabbku, dan seterusnya. Ini hadisnya disingkat yang di riwayat ini. Wa hada yadullu ala anna ashaba al-khibrah wa tajribah kalamuhu mu'tabar. Ini menunjukkan bahwasanya pemilik kepakaran, pemilik pengalaman, ini ucapannya terpandang. Nabi Musa sudah berpengalaman menghadapi umat yang degil-degil, yang bandel, yang susah. Padahal mereka sangat kuat, memiliki gizi makanan dari surga dan sebagainya. Itu pun ternyata hasilnya buruk. Yaitu banyak yang tidak mau taat. Bagaimana dengan umat ini? Makanya Nabi Musa memberikan nasihat seperti tadi. Nasihat orang yang sudah pernah mendapatkan pengalaman. Baik. Faqal hiya khamsun wa hiya khamsun. Maka Allah berfirman di akhir cerita itu, salat tadi hanyalah 5 sahaja. Dan dia itu 50. Yaitu apa? Khamsu sholawatin wa hiya khamsuna fil miqdar. Dia memang 5 salat, namun kadarnya adalah 50 salat. Baik. Wa qad dzakara ba'du syurrah anna hadhihi fadlullahi ala hadhil ummah. Sebagian pensyarah telah menyebutkan bahwasanya ini termasuk kurnia Allah kepada umat ini. Anna kulla hasanatin tudha'afu bi asyarati amsalihha ila adhafin katsirah. Bahwasanya setiap kebaikan di umat ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau yang lebih dari itu. Bi khilafil umamis sabiqah. Berbeza dengan umat-umat yang terdahulu. Satu kebaikan ya satu kebaikan. Umat ini dilipatkan sampai 10 kali. Ini nikmat. Berarti yang jahil siapa? Yang tak mau menjadi umat Muhammad. Memilih murtad, ikut nabi yang lain. Tayyib. La yubaddalul qawlu ladai. Perkataan ini, yaitu ketetapan syariat sholat 5 waktu ini tidak akan dirubah di sisiku. Qal faraja'tu ila Musa. Maka saya pun kembali kepada Musa. Faqaraji rabbak. Tawarlah lagi Rabbmu. Faqultu qad istahyaitu mir rabbi. Maka saya menjawab, saya telah merasa malu kepada Rabb saya. Baik. 5 aja banyak yang ponteng. Baik. Sholat di masjid free. Banyak kipas angin, bahkan mungkin banyak aircon. Tapi banyak orang yang tak mau datang. Tapi kalau di stadium, wah, pemain belum datang, dia sudah datang. Padahal bayar tiket lagi ya. Entah bayar berapa, tak tahu. Banyak peluh lagi. Kadang balik, tinggal nama. Seperti di Indonesia itu, banyak yang mati. Na'udzubillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-hadisul rabi' wasitun an Abi Qatadah ibni Rib'i radhiyallahu an. Dari Abu Qatadah bin Rib'i. Tayyib masmuh, namanya siapa ya? Al-Haris, tamam. Al-Ansari As-Sulami, dari Bani Sulaim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, inni faratu ala ummatika khamsa sholawat. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya telah mewajibkan atas umatmu, kepada umatmu 5 sholat. Wa ahidtu indi ahda. Dan aku telah membuat perjanjian di sisiku. Annahu man ja'a yuhafidhu alaihin. Bahwasanya barang siapa datang dalam keadaan yuhafid, ini jumlah fi'liyah fi mahali nasbin sebagai hal. Sahibul halanya mana? Huwa di situ ya. Huwa di dalam ja'a di situ fa'ilnya. Dalam keadaan dia memelihara alaihin, memelihara sholat itu, liwaqtihin, sesuai dengan waktunya, adkhaltuhul jannah, aku akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa mallam yuhafid alaihin fala ahdalahu indi. Namun barang siapa tidak memelihara sholatnya tadi, maka dia tidak memiliki perjanjian di sisiku, perjanjian untuk dijamin masuk surga. Rawahu Abu Dawud. Tayyib. Idza jama'na baina riwayati Abi Dawud wa riwayatin Nasa'i alimna annal muhafadzah huna al muhafadzah ala al arkan wal wajibat wa ma ila dzalik. La
mujarradil muhafadzah ala suwaris shalah. Apabila kita gabungkan antara riwayat Abi Dawud ini dengan riwayat Nasai dan juga yang lain-lain, niscaya kita akan mengetahui bahwasanya yang dijaga itu bukan semata-mata bentuk sholatnya, namun apa? Yang dijaga adalah rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan sebagainya. Yang dia datang dengan kesempurnaan melaksanakan ini semua, dijamin masuk surga. Adapun yang boleh jadi dia sholat, namun hanya menjaga bentuknya. Bentuk sholat ada, namun syarat rukun tidak dipenuhi, maka dia tidak dijamin. Boleh jadi dia disiksa karena tidak menjalankan kewajiban, boleh jadi dia diampuni. Taib. Ini penjamakan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Taib. Berbeda dengan pendapat dari Al-Albani yang mengatakan barang siapa tidak sholat berarti boleh jadi disiksa, boleh jadi dia masuk surga. Tak. Hadis riwayat Abi Dawud ini telah dijelaskan dengan riwayat yang lain. Yang dijaga bukan hanya bentuk sholat, tetapi yang dijaga adalah kesempurnaan sholatnya melalui syarat, rukun, dan kewajibannya. Taib. Ilahuna wallahu a'lam.